Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Baitul Muslimin beserta dengan para jemaah Masjid Baitul Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang patut saya ucapkan kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, kita masih diberikan nikmat Islam, kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada kesempatan hari ini kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah rahimahumullah, izinkan saya bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk memiteri, tapi di sini saya ingin share terkait dengan pengetahuan saya, yang mana pada saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan amalan-amalan yang tidak akan pernah terputus sampai akhir zaman nanti. Yang mana sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ketika meninggalnya suatu anak Adam, maka terputuslah amalan-amalan. Tapi ada 3 perkara yang tidak pernah terputus sampai akhir zaman nanti. Yang pertama yaitu shadaqatul jariyah. Shadaqah jariyah itu sendiri, bapak-bapak sekalian, pada dasarnya yang dimaksud dengan shadaqah itu adalah perbuatan kebaikan, amal kebaikan. Maka di situ, di dalam shadaqah itu sendiri, ketika kita menjalankan puasa, menjalankan amal ibadah, itu juga bagian dari shadaqah. Shadaqah di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sabiqah. Artinya apa? Di dalam sabiqah itu sendiri, artinya shadaqah itu akan dicatat oleh Allah secara langsung. Ketika kita melakukan ibadah secara langsung pada saat ini, misalkan puasa, dicatat oleh Allah secara langsung. Tapi nanti ketika kita sudah meninggal, maka sudah berhentilah amalan-amalan itu. Maka sabiqah di sini lebih contohnya, salah satunya adalah puasa Ramadan. Ketika orang yang meninggal dunia, apakah diwajibkan berpuasa? Tidak. Apakah orang yang meninggal dunia tetap diwajibkan untuk sholat? Itu namanya amalan-amalan yang namanya sabiqah. Maka di sini juga cukup mengingat saya ketika misalkan ada seseorang yang baru meninggal dunia, tiba-tiba datang ke masjid sholat berjamaah. Ini cukup menakutkan juga gitu. Jadi intinya shadaqah sabiqah itu sendiri akan terputus ketika ada yang meninggal dunia. Dan yang kedua, shadaqah apa yang tidak akan pernah terputus
terputus sampai hari akhir nanti, yaitu jariyatan atau jariyah. Jariyah ini akan disebut dalam hadis dalam shadaqatin jariyah. Artinya apa? Ketika kita berbuat amal kebaikan ini, itu tidak akan terputus. Sekali lagi tidak akan terputus sampai hari akhir nanti. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalkan ada satu tempat yang dilakukan untuk pembangunan masjid, kita menginvestasikan dana kita di situ misalnya untuk amal. Amal kita harus besar, entah 10.000, 50.000, 100.000, tergantung kemampuan masing-masing. Allah tidak menilai besar kecilnya amal, tapi yang dilihat oleh Allah itu indamal a'malu binniyat. Tergantung dari niat. Ketika niat itu baik, insya Allah akan melipat gandakan pahala. Jadi bapak-bapak sekalian, rahimahullah, yang namanya jariah itu misalnya uang masjid, kita investasikan dana kita. Ketika kita investasi dana itu, selagi masjid itu masih difungsikan untuk ibadah, selagi masjid itu masih difungsikan sebagai pusat agama, selagi masjid itu masih tetap berdiri kokoh, maka amalan-amalan itu masih terus tetap mengalir. Misalkan tadi pembelian karpet buat sholat itu termasuk jariah. Ketika selagi karpet itu masih digunakan untuk ibadah, ketika karpet itu masih digunakan untuk sholat, untuk kegiatan di agama, maka di situ tidak akan pernah terputus amal jariah. Ini yang perlu saya tekankan. Ketika kita mungkin, khususnya saya beberapa saudara, misalkan dalam menginvestasikan punya uang 50.000, apakah harus kita atau jariah? Itu pilihan Anda masing-masing. Contoh besar kita ada kartu apa, saya kasih makan, kemudian dari situ ada energi dibuat sesuatu, itu termasuk amalan. Tapi ketika besoknya sudah selesai amalan. Tapi kalau jariah 50.000 akan bermakna ketika kita makan wakaf, kita makan saudara pembangunan masjid, pembelian besok Al-Quran untuk para hafidhul Al-Quran, itu salah satu bagian dari shadaqatin jariyah. Jadi sangat jelas sekali bahwasanya ketika kita berbicara tentang shadaqatin jariyah, maka di situ Allah akan beritahu. Maka di sini Bapak sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Artinya apa? Kita membantu kita di bulan Ramadan ini, Allah itu melipat gandakan pahala kita ketika kita beramal. Karena bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang pertama. Bukankah ketika di bulan Rajab kemarin kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sallallahu balikna Ramadan. Pada saat ini kita sudah masuk bulan Ramadan. Maka di dalam Islam berkompetisi atau berlomba dalam hal kebaikan itu juga diperbolehkan. Fasta itu. Maka di sini tadi ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 21 menyebutkan bahwasanya ketika seseorang melakukan amal jariah, ketika seseorang melakukan sedekah di jalan Allah, maka ibarat dia menginvestasikan atau menetas satu biji. Satu butir biji akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Satu tangkai masing-masing ada 100 biji. Berarti kalau saya mengatakannya 1 dikalikan 7 dikalikan sama dengan 700 kali lipat. Itu di bulan-bulan yang biasa. Kalau di bulan Ramadan Allah melipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Ada orang punya
gantikan 70 kali lipat, dan bahkan ada yang melipat gandakan sebanyak 100 kali lipat. Karena pahala itu sifatnya goib, yang penting katakan yang kita beli. Maka di sini jelas bahwasanya di dalam sedekah jariah ada salah satu amalan yang tidak akan pernah putus sampai pada hari kiamat. Yang pertama, Allah berserah dengan Muhammad. Yang kedua adalah kau ini kita pahami. Artinya apa? Artinya ilmu yang bermanfaat. Maka pada bulan Ramadan ini bapak sekalian ketika punya anak merupakan kesempatan bapak-bapak untuk mendidik anak-anak, pesantren untuk anak-anaknya. Jangan tolong ajarkan kalimat yang pertama kali Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ketika anak ini masih besar. Ketika ini diamalkan terus, sholat dan seterusnya, maka amal-amal itu tidak akan pernah terputus. Namun kita berada di kondisi zaman yang saat ini sudah mendekati akhir zaman. Banyak ilmu-ilmu yang sekarang sudah luar biasa perkembangannya, tapi Allah tidak mencabut keberkahannya, maka disitulah letak celakanya. Contoh misalkan, ada seorang yang ahli hukum yang pekerjaan sehari-harinya mengadili, pekerjaan sehari-harinya menghakimi, tapi justru tidak diadili. Ada seorang yang bertugas untuk mengamankan, tapi justru pada saat tidak ilmu seperti itu, maka justru dia malah diamankan. Artinya apa? Ketika Allah itu mencabut keberkahan ilmunya, maka Allah disitulah letak celahnya. Maka itu salah satu ilmu yang bermanfaat, itu salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus. Contoh guru ngaji mengajarkan kalimat-kalimat tauhid dan seterusnya itu tidak akan pernah terputus selagi ilmu bisa diamalkan. Intinya beramalkan, bukan untuk kita sendiri, bukan untuk kita tapi untuk diamalkan. Semakin banyak kita amalkan, ilmu kita akan semakin berkembang. Baik, itu yang kedua. Karena kita ada keterbatasan waktu. Dan yang terakhir adalah anak-anak yang soleh yang merupakan dari dua orang tua. Ini salah satu hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan, mengingat kondisi saat ini keterbukaan akses luar biasa, perkumpulan yang luar biasa. Bahkan kemarin ketika saya membaca media, gara-gara anak yang diperkenalkan oleh ibunya mungkin ibunya malah itu. Alhamdulillah ini. Jadi itu sebagai evaluasi dalam arti apa? Ketika kita berbicara yang namanya anak yang soleh yang selalu berada kedua orang tuanya, itu salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus sampai hari akhir nanti. Maka bapak-bapak ketika memilih anak-anak itu diarahkan anaknya disekolahkan yang terbaik, jangan lupa agamanya, jangan sampai hanya bersifat duniawi, dimasukkan ini itu, khusus oke, semuanya oke, tapi jangan sampai melupakan perkara agamanya. Agama ini nantinya akan menjadi benteng sehari itu ketika melakukan suatu kegiatan ada pertimbangan. Mungkin itu adalah terkait dengan amalan-amalan yang tidak terputus sampai hari akhir nanti. Yang pertama tadi adalah sedekah jariah, awal ini kita tahu, terus kemudian terakhir adalah soleh yang merupakan kedua orang. Jadi bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya sekelumit apa yang telah saya sampaikan, semoga itu menjadi muhasabah khususnya bagi saya pribadi pada umumnya bapak-bapak sekalian. Pentingnya pembelajaran terkait dengan ilmu pengetahuan, terkait dengan sedekah jariah, dan juga terkait dengan bagaimana cara menjadi anak yang baik. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 6.10. Maghrib jam berapa? 5.4 berapa sedikit ya. Jadi kesimpulannya apa? Mari kita keluarkan niat. Allah tidak melihat sekecil apapun saudara yang kita keluarkan tergantung dari niatnya. Allah akan melihat ilmu yang kita dapatkan untuk diberikan yang lain, dan yang terakhir adalah mendidik anak yang soleh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Mungkin kalau ada salah kata yang saya sampaikan, datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kebenaran yang saya sampaikan, datangnya dari Allah SWT. Undur maqala wala tandur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan dan terakhir bahasa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakratil maut wal najata minan nar wal aqwa indal hisab. Allahumma ij'alni fahman ka fahmin nabiyyi wa ilhaman ka ilham الملائكة المقربين واحفظهم كحفظ المرسلين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.